وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan muqaddimah dari kitab ini, di mana pada pertemuan sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalah ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adqiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau, di antara perkara yang sangat menakjubkan, ya di antara perkara yang sangat mengherankan, dan juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah 6 usul, ya 6 pondasi yang Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, ya dengan penjelasan yang sangat gamblang yang dapat dipahami oleh orang-orang awam sekalipun, di luar dari perkiraan orang-orang yang menduga. Artinya orang-orang awam itu bisa memahami dengan baik 6 perkara ini, padahal banyak di antara manusia yang menduga 6 perkara ini nggak bisa dipahami oleh orang awam, padahal orang awam paham dengan 6 perkara ini. Namun setelah itu kata beliau, ternyata banyak di antara manusia yang salah paham tentang 6 perkara ini, ya tentang 6 pondasi ini. Dan yang salah paham ini adalah kebanyakan dari golongan adzkiya, golongan orang-orang yang cerdas, wa uqala ibani adam, dan golongan cendekiawan, ya ilmuwan dari kalangan manusia. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit di antara mereka yang paham 6 masalah ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas muqaddimah ini dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, sekarang kita masih membahas tentang muqaddimah ini, tapi kita mengambil syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullahu taala. Di sini beliau membubuhkan beberapa catatan, ada sekitar 4. Ya, ada sekitar 4 catatan dari muqaddimah yang barusan kita sampaikan tadi. Al-amrul awal, faedah yang pertama kata beliau, anna dzaka'a wahdah la yakfi ma lam yuhad bi taufiqillahi wa hidayatihi. Ini kita ringkaskan saja. Kata beliau, modal cuman kecerdasan, yang bermodalkan kecerdasan itu tidak cukup, ya tidak cukup untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau modal kecerdasan saja
itu tidak menunjukkan bahwa orang tersebut sudah pasti di atas kebenaran. Karena mungkin ada sebagian orang yang menjadikan tolak ukur kebenaran itu dari kecerdasan seseorang. Kan dia itu cerdas, dia itu ilmuwan, ya, dia itu punya otak yang luar biasa cerdasnya. Masa dia sesat? Maka kita katakan, oh iya bisa jadi. Tidak menjamin orang yang cerdas itu pasti di atas jalan kebenaran. Kecuali apabila kecerdasan itu ditambah dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma modal kecerdasan saja tanpa adanya taufik, tanpa adanya hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka kecerdasan itu tidak bisa menunjukkan dia di atas jalan kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menulis fatwa yang dikenal dengan Al-Fatwa Al-Hamawiyah, di dalam kitab tersebut beliau membantah orang-orang mutakallimin, orang-orang ahli filsafat. Yang kita tahu mereka ahli filsafat ini selalu mendengungkan akal sehat, akal sehat. Mari kita beragama dengan akal sehat. Maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Fakhruddin Ar-Razi, salah satu tokoh Asy'ariyah, Fakhruddin Ar-Razi, yang beliau punya kitab berjudul Asasut Taqdis. Di dalam kitab inilah beliau menegaskan tentang pokok akidah Asy'ariyah, yaitu taqdimul akal 'alan naql. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Apabila ada pertentangan antara dalil dengan akal, maka kata dia kembalinya itu harus kepada akal. Bukan kembali kepada dalil, tapi kembali kepada akal. Kenapa? Karena akal yang pertama kali menunjukkan kita kepada dalil. Akallah yang mengenalkan kita pada dalil. Maka kalau dalil itu bertentangan dengan akal, maka kembalinya kepada akal. Itu ibarat pernah seperti yang kita contohkan cerita tentang dokter dan tukang becak. Masih ingat? Sudah lupa? Dokter sama tukang becak. Anda ketika ada orang ketika sakit, dia ingin cari dokter untuk berobat. Hanya dia tanya tukang becak di depan, Pak, sampean perlu ada dokter di sini sebelah mana? Oh iya, saya tahu. Saya buka becakku. Hanya diantar sama becaknya ke praktek dokter. Sesampainya di sana, diperiksa sama dokternya, ditunggu sama becaknya di luar. Selama di tempat praktek itu dicek sama dokternya, selesai dikasih resep. Setelah itu dia kembali kepada Pak becaknya tadi. Pak becaknya nanya, tadi kata dokternya apa? Oh iya, kata dokternya saya ini sakit ini didiagnosa ini. Terus saya dikasih resep ini. Kata Pak becak tadi, sih delok resepnya. Dilihat sama dia. Setelah dicek, kata Pak becak tadi, salah ini. Jangan ditebus. Jangan ditebus ini obatnya ini. Salah, ojo percaya sama dokter itu tadi. Yang benar itu sampean ini sakit ini. Tak lihat-lihat sampean ini sakit ini. Cocoknya sampean minum obat ini. Sudah, ini jangan yang dipakai ini dari dokter ini, resepnya ini. Tapi orang ini mengambil ucapan siapa? Dokter atau mengambil ucapannya Pak becak? Bertentangan ini antara Pak becak sama dokter ini. Orang tadi mengambil ucapannya dokter kan? Dibantah sama Pak becaknya. Loh, sampean ini bisa tahu dokter ini dari siapa? Dari saya. Lah kok sekarang sampean ketika saya bertentangan sama Pak dokternya, kok Anda lebih memilih omongannya Pak dokter? Padahal Anda tidak akan bisa sampai ke dokter kecuali kalau nggak saya antar. Yaitu pola pikir mereka apabila dalil bertentangan dengan akal. Karena kata mereka akal yang menunjukkan kita kepada dalil. Yang pertama kali mengenalkan kita pada dalil adalah akal. Maka kalau akal ini bertentangan dengan dalil, kembalinya kepada akal, bukan kepada dalil. Maka dibantah oleh para ulama, kalau memang kembali kepada akal, maka akal siapa yang dijadikan sebagai patokan? Sedangkan akal manusia berbeda antara satu dengan yang lain. Akal saya nggak sama dengan akal Anda. Bisa jadi saya memandang suatu perkara dengan akal saya, itu perkara yang baik. Tapi ketika Anda memandangnya dengan akal Anda, ternyata itu buruk.
Lantas yang dijadikan timbangan akal siapa? Ya kalau sesuai dengan akal masing-masing, wah kalau begitu beragama Islam ini modelnya banyak, tidak beragam. Padahal agama itu yang diturunkan kepada Nabi SAW cuma berapa? Satu, tidak beragam, tidak bermacam-macam. Kemudian kalaupun dia menggunakan akal, maka akal manusia itu berubah-berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Akalnya dia itu berubah-berubah antara satu dengan waktu yang satu dengan waktu yang lain. Dan itu kita rasakan. Berapa banyak perkara-perkara yang dulu kita anggap dengan akal kita itu perkara yang gak masuk akal, tapi setelah berjalannya waktu kita menganggapnya perkara itu ternyata masuk ke dalam akal. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Dulu kita lihat nggak mungkin, mustahil. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan ilmu, ya nggak mustahil juga ternyata, masuk akal. Terus yang digunakan yang mana? Akalnya yang dahulu atau akal yang sekarang? Kalau dia mengatakan akal yang sekarang, wah berarti kebenaran agama ini berubah-berubah sesuai dengan berubahnya akal. Ini juga batil. Ini juga keliru. Kemudian juga kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, akal seorang itu secara asal kal'ina al-farid. Akal kita itu secara asal seperti gelas yang kosong. Dan semua orang atau bayi yang dilahirkan memang akalnya dia itu seperti gelas yang kosong. Mau dimasuki apa saja bisa. Mau dimasuki teh, mau dimasuki kopi, mau dimasuki air putih bisa. Ya, akal manusia secara asal itu kosong. Sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani Adam, kata Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya putih bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ketika akal kita kosong, kemudian akal kita ini terisi dengan ilmu-ilmu agama. Ya kan? Akal kita ini terisi dengan ilmu-ilmu agama, terisi dengan ilmu-ilmu syariat. Maka kita tanya, yang mengisi itu dari mana sumbernya agama ini? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil. Maka berarti apabila bertentangan antara akal dengan dalil, maka kembalinya ke dalil. Karena kalau kembali ke akal, maka akal ini tadi secara asal apa? Kosong. Ya, akal itu secara asal kosong. Baru mendapatkan maklumat, mendapatkan pengetahuan agama dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari dalil. Maka berarti kembalinya kepada dalil. Ya. Kata Syekhul Islam ketika membantah orang-orang filsafat, beliau mengatakan utu zakaan walam yu'tau zakaan. Ini orang-orang filsafat ini. Kata Syekhul Islam, mereka itu mendapatkan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mendapatkan anugerah berupa kecerdasan, tapi mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasannya itu tidak bisa tidak bisa membawa dia menuju jalan kebenaran. Ya, maka sekali lagi kata beliau, walam yakfi fadzaka'u la yakfi ma lam yuwaffiq adz-zaki wa yu'ta zakaan wa taufiqan wa tadhiran. Kecerdasan, hanya modal kecerdasan itu tidak cukup apabila hamba tersebut tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, annahu la yalzam minal bayan an yahsulat tabayyun. Farabbuna bayyana hadhihi al-usul as-sittah bayanan wadihan jaliyan, lakin la yalzam min dhalika ay yahsula lid-darisi wal qari'i was-sami'i at-tabayyun. Kata beliau, penjelasan itu tidak mengharuskan orang yang dijelaskan itu harus menerima penjelasan tadi, nggak harus. Paham nggak maksudnya itu? Suatu penjelasan, ya Allah kan menjelaskan di dalam Al-Quran tentang 6 perkara ini. Penjelasan Allah ini kemudian disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaumnya.
Maka apakah harus ketika Nabi menyampaikannya, ketika Allah menyampaikannya, apakah harus yang disampaikan ini menerima penyampaiannya? Nggak harus. Karena terkadang sebagian orang mengatakan, kan Al-Quran ini sudah jelas, hadis ini sudah jelas, kenapa kok masih banyak orang yang tersesat? Apakah berarti Al-Quran yang nggak jelas? Nah, timbul prasangka seperti itu. Kalau Al-Quran itu jelas, penjelasan Allah itu gamblang, harusnya setiap orang yang membaca Al-Quran pasti akan menerima Al-Quran. Setiap orang yang mendapatkan hadis Nabi SAW pasti akan mendapatkan hidayah. Tapi ternyata enggak. Ada orang yang baca Quran, ada orang yang paham hadis, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan berarti Al-Qur'annya yang enggak jelas, bukan berarti hadis Nabi SAW yang tidak jelas, ya. Tapi memang kembalinya kepada siapa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan Qur'annya, Qur'annya kurang jelas, atau ustadznya kurang pandai menyampaikannya, atau penulisnya kurang pintar dalam menjelaskan materinya. Enggak mesti dari situ, ya. Yang kembali kepada pembacanya, kembali kepada orangnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya di dalam surah Muhammad atau di dalam surah An-Nisa ayat 115 misalnya, Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, ya, menentang Rasul setelah datang penjelasan kepadanya. Tuh, sudah datang penjelasan, lah Rasulnya ditentang sama dia. Apakah berarti penjelasannya yang kurang jelas? Tidak. Kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah datang penjelasan, dia menentang Rasul, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Kemudian yang ketiga, thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adqiya'il alam wa uqala'i bani Adam. Setelah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang berkaitan dengan 6 usul ini, Allah jelaskan semua di dalam Al-Quran, yang sampai-sampai penjelasan Allah ini dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Namun ternyata ada sebagian orang yang tergolong sebagai cendekiawan, tergolong sebagai orang-orang yang cerdas, justru gak paham dengan 6 usul ini. Justru mereka menyimpang dari 6 usul ini. Dan itu bukan sedikit, tapi kata beliau, katsirun min adqiya'il alam, banyak di antara orang-orang yang cerdas, illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit dari yang sedikit. Di sini bukan berarti kalau orang cerdas itu berarti sesat, maka mari kita goblok saja. Tidak. Ya, bukan berarti melazimkan seperti itu. Karena kan kalau Anda melihat ungkapan beliau ini mencela orang yang cerdas, iya. Beliau mencela orang-orang yang cerdas, tapi bukan berarti beliau mengajak kepada kebodohan. Ya, tapi di sini beliau ingin menjelaskan kalau yang cerdas saja bisa sesat, apalagi yang bahlul. Itu maksudnya. Ya, kalau sekelas orang-orang cendekiawan saja bisa menyimpang dari jalan Allah, padahal dia diberikan kecerdasan otak yang cemerlang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak bisa memahami tauhid, tapi tidak bisa memahami akidah yang sahihah, padahal cerdas dia. Apalagi orang-orang yang bodoh. Ya, tapi juga tidak mesti orang yang bodoh itu maka berarti pasti sesat, enggak. Ya, kita belajar kecerdasan itu adalah upaya kita supaya kita berada di atas jalan petunjuk. Ikhtiar kalau dalam bahasa kita. Ya, itu ikhtiar kita, usaha kita. Namun tidak mesti orang yang mungkin dia nggak paham agama, atau mungkin dia nggak paham
ya nggak paham agama dalam artian ya paham cuman kulit-kulitnya saja, tidak paham sampai isi-isinya, sampai daleman-dalemannya, sampai ikhtilaf ulama ini nggak paham dia. Yang penting pokoknya dia menjalankan kewajiban, yang penting dia tahu hak-hak sebagai seorang muslim apa, sebatas itu. Maka meskipun demikian bukan berarti dia ini menyimpang, tidak. Ya, maka jangan disalah artikan ucapan beliau ini. Baik, maksud di sini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, beliau ingin menegaskan tentang salah satu poin yang juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah beliau, yaitu al-kathrah la tadullu 'ala as-sihhah, la tadullu 'ala as-shawab. Bahwasanya kebanyakan, mayoritas itu tidak menunjukkan kebenaran. Ya, mayoritas itu tidak menunjukkan pasti di atas kebenaran. Karena mayoritas yang dicela di sini adalah orang-orang yang cerdas. Ya, kalau memang kebenaran itu diukur dengan mayoritas, harusnya orang-orang filsafat itu yang cerdas-cerdas itu, mereka lebih banyak nggak jumlahnya? Lebih banyak. Harusnya mereka juga di atas kebenaran, dikatakan sebagai orang-orang yang benar. Tapi tidak. Ya, kebenaran tidak diukur dari banyaknya jumlah, tapi kebenaran diukur dengan kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Meskipun mereka sedikit, dan memang sedikit. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing itu. Allah juga banyak mencela mayoritas di dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Sebagian mereka muhtadin, di atas jalan petunjuk, wa katsirun minhum, tapi kebanyakan mereka fasiqun, orang-orang fasik. Ya. Kemudian juga Allah memuji minoritas. Ya, Allah memuji minoritas daripada mayoritas. Misalnya Allah mengatakan wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ya, maka hati-hati dengan sebagian orang awam yang menjadikan tolak ukur kebenaran itu adalah dilihat dengan mayoritasnya. Tuh lihat Ustadz Fulan, tuh lihat Syekh Fulan. Kalau pengajian yang hadir ribuan orang, yang menghadiri majelisnya jutaan orang. Terus kenapa? Ya berarti dia di atas kebenaran lah. Ya, bukan jadi tolak ukur banyaknya orang yang mengikuti dia berarti dia di atas kebenaran, tidak. Atau juga tolak ukur sedikitnya orang maka berarti dia pasti di atas kebenaran, juga tidak. Ya, maka kebenaran tidak diukur dari jumlah, tapi kebenaran diukur dengan kesesuaian di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Kemudian perkara yang keempat, kata beliau, hadhil usul as-sittah bayyanaha Rabbuna bayanan kafiyan syafiyan wa khafiyat ala aktsaril ulama fadlan an ghairihim. Kata beliau, penjelasan tentang 6 usul yang akan dibahas ini tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan sama Allah dengan penjelasan yang gamblang. Ya, dengan penjelasan yang gamblang. Tapi ternyata masih ada sebagian orang yang tidak memahaminya. Nah, di sini beliau ingin menegaskan tentang permasalahan ma'lum minad din bid-darurah. Suatu perkara di dalam agama ini yang sudah diketahui secara umum oleh kebanyakan kaum muslimin. Ada perkara-perkara yang termasuk kategori ma'lumun minad din bid-darurah. Seperti misalnya wajibnya sholat. Wajibnya sholat. Yang mengetahui sholat itu wajib apa cuman orang-orang yang ngaji di masjid? Hah? Tidak. Ya, orang-orang yang di luar masjid, selama dia muslim ya,
tahu wajibnya sholat itu. Berarti ilmu tentang kewajiban sholat itu masuk kategori ma'lumun minad-din bid-darurah. Ilmu agama yang sudah banyak diketahui oleh kaum awam. Ya, bukan cuma yang ngaji saja. Iya, kalau misalnya pembahasan tentang asma wa sifat. Ya, gak ada yang tahu apa itu. Ya, tauhid asma wa sifat itu bagaimana? Gak ada yang tahu. Yang tahu ya cuman yang ngaji-ngaji saja. Adapun orang-orang di luar sana yang nggak pernah menuntut ilmu syar'i, nggak pernah hadir di kajian-kajian ilmu, yang nggak tahu apa itu asma wa sifat, apa penyakit gitu, asma, ya, apa itu sifat, ya, apakah sifat ini makanan, nggak tahu dia. Ya, tapi kalau perkara-perkara yang maklum, yang sudah diketahui, haramnya khamr, ada nggak muslim yang nggak tahu kalau khamr itu haram? Ya, kebanyakan tahu semuanya. Kemudian juga haramnya zina, nggak ada yang mengingkari tentang hal tersebut dan perkara-perkara lain. Paham ya maksudnya ya? Istilah maklum minad-din bid-darurah. Tapi sebagian orang mengkafirkan seorang muslim yang jatuh dalam perkara maklum minad-din bid-darurah. Ya, sebagian orang menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim yang dia terjatuh dalam perkara-perkara yang masuk kategori tadi ma'lumun minad-din bid-darurah. Ada orang minum khamr, dia minum khamr, kemudian oleh saudaranya dikafirkan, kau kafir kau, karena tidaklah alasanmu minum khamr kecuali pasti kau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena haramnya khamr itu pasti sudah diketahui oleh semua muslim. Jangan alasan kau minum khamr ini karena nggak tahu, gak weruh aku nek haram ini, enggak. Pasti tahu sudah. Tapi kenapa kau melakukan itu? Karena tidak lain tidak bukan pasti alasannya kau menentang Allah dan Rasulnya, maka kau kafir. Artinya dia tidak memberi uzur di situ. Paham nggak coba? Ya, tidak diberi uzur. Maka dijelaskan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis bahwasanya ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Para salafus saleh itu, mereka itu memandang orang yang jatuh dalam perkara maklum minad-din bid-darurah itu masih bisa dikasih uzur. Ya, orang-orang yang jatuh dalam perkara maklum minad-din bid-darurah itu masih bisa dikasih uzur selama memang uzurnya dibenarkan. Ya, selama memang uzurnya dibenarkan, jangan dikebiah-uya setiap orang yang jatuh dalam perkara maklum minad-din bid-darurah dikei uzur kabeh, tidak. Tapi ada sisi-sisi di mana maklum minad-din bid-darurah seorang jatuh dalam masalah ini dia masih dikasih uzur. Di antaranya kisah tentang seorang sahabat, nih lihat sahabat yang bernama Qudamah ibn Mad'un. Ya, Qudamah bin Mad'un di zaman kekhalifahan Umar ibnul Khattab, dia itu suka minum khamr. Bayangkan sahabat minum khamr bersama beberapa orang tabi'in, bukan sekali dua kali, memang dia doyan minum khamr. Tapi ternyata Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengkafirkan Qudamah bin Mad'un. Padahal Qudamah bin Mad'un menganggap minum khamr ini boleh hukumnya. Bayangkan, bukan cuma minum khamr saja, tapi menghalalkan minum khamr. Dihalalkan. Tapi kenapa sama Umar ibn Khattab dia tidak dikatakan kafir? Dia diberi uzur sama Umar ibn Khattab. Kenapa? Salah? Iya, itu disebut dengan istilah muta'awwil. Salah menafsirkan ayat di dalam Al-Quran atau salah memahami dalil di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Ketika ada seorang yang gagal paham, salah memahaminya, padahal dia termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, tapi dia gagal paham tentang hal tersebut, maka dia diberi uzur. Padahal haramnya khamr itu masuk perkara maklum minad-din bid-darurah enggak? Masuk. Ya, jadi Qudamah bin Mad'un ini dia itu salah memahami ayat di dalam surah Al-Maidah, laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian fima ta'imu idza mattaqau wa amanu, tidak ada dosa bagi kalian
atas apa yang kalian makan. Ya, apa-apa yang kalian makan tidak ada dosa bagi kalian. Makan apa saja nggak berdosa kalian. Selama apa? Fimattaqau wa amanu. Selama kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Maka kata Qudamah bin Mat'un, nahnu ittaqainallah. Kami semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya kami menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala junaha alaina an nashrabal khamra. Maka boleh dong kami makan apapun, kami minum apapun. Ini berarti muta'awwilan, gagal paham terhadap ayat. Maka dikasih udzur sama Umar ibn Khattab. Disampaikan hujjah kepada mereka. Ya, karena memang sebagian sahabat itu mereka mendapatkan ilmu, tapi ilmu yang lain mereka tidak mendapatkannya. Itu wajar di kalangan para sahabat seperti itu. Jangan menganggap bahwa sahabat itu sudah tahu semua ilmu, semua hadis Nabi SAW. Tidak. Ada sebagian sahabat yang mendapatkan hadis, tapi sebagian hadis tidak didapatkan sama dia. Itu bisa terjadi. Seperti misalnya Umar, kisah tentang Umar ibn Khattab yang sedang melaksanakan sholat, kemudian ada seorang sahabat yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata setelah diketuk 3 kali, orang ini pergi meninggalkan rumahnya Umar ibn Khattab. Selesai sholat, Umar bergegas ke pintu, ternyata sudah nggak ada orangnya. Kemudian Umar datang ke tempat kumpulnya para sahabat. Umar bertanya, siapa di antara kalian tadi yang mendatangi rumahku? Salah seorang di antara mereka mengatakan, ana ya Amirul Mukminin. Aku tadi wahai Amirul Mukminin. Ala tantadir, kenapa kau tidak menunggu? Karena tadi aku sedang melaksanakan sholat. Kemudian kata dia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ista'dzana ahadukum thalathan, ya falam ya'dzan falyarji'. Apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, artinya ketok-ketok 3 kali tidak dibukakan, tidak diizinkan, falyarji, muleo, ya pulang. Ini bukan cuma berlaku buat pintu saja ya. Kata ulama-ulama di zaman sekarang juga berlaku bagi telepon. Ya, hadis ini juga dipakai buat telepon. Kalau sudah telepon 3 kali, ya ternyata tidak dijawab, ya sudah, nanti waktu yang lain. Jangan terus telepon terus sampai lihat 10 kali miss call. Masya Allah, sudah kayak darurat. Ya kalau darurat tidak ada masalah. Ya, tapi kalau perkara-perkara yang cuma tanya bekher, ya apalagi ujung-ujungnya minjem fulus. Iya. Kemudian Umar marah. Ya, ketika itu Umar marah. Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang juga pernah mendengar hadis ini? Ternyata banyak di antara sahabat-sahabat yang lain mendengar hadis ini, dan Umar nggak tahu kalau ada hadis ini. Padahal sekelas siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tersembunyi bagi beliau beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kita lihat para ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka berbeda-beda dalam menetapkan suatu hukum. Di antara alasannya kata para ulama, karena mereka berfatwa menetapkan hukum sesuai dengan hadis yang sampai kepada mereka. Ya, ketika sampai hadis kepada mereka, mereka berfatwa menetapkan hukum dengan hadis tersebut. Seperti Imam Malik misalnya. Imam Malik bin Anas, beliau pernah menganggap, kalau nggak salah tentang perkara sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dahulu beliau berfatwa bahwasanya sholat tersebut adalah bid'ah di dalam agama. Nah, sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa beliau berfatwa demikian? Karena belum sampai hadis kepada beliau tentang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Namun ketika sampai kepada beliau tentang sabda Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, maka beliau merubah, meralat fatwanya bahwa disyariatkan sholat tersebut. Ya, adanya ikhtilaf seperti ini itu sekali lagi disebabkan belum sampainya dalil kepada para ulama tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat contoh yang dinukilkan oleh beliau di sini,
Thabata 'an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ma kana yara anna al-mu'awwidhatain minal Qur'an. Abdullah bin Mas'ud dahulu pernah berpendapat bahwa mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, itu bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Ya, pernah berpendapat seperti itu. Wa qila raja', tapi beliau sudah rujuk dari pendapatnya itu. Tapi beliau tidak dikafirkan oleh para sahabat. Padahal mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu bagian dari Al-Qur'an. Ini maklum minad din bid-darurah atau tidak? Maklum minad din bid-darurah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq termasuk surat di dalam Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bukan. Itu hanya sekedar zikir. Ya, hanya zikir untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak termasuk bagian dari Al-Qur'an. Tapi beliau sudah rujuk dari pendapat tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu taala. Dan sekarang kita kembali ke kitab Syarah Kashfus Syubuhat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita langsung masuk ke al-aslu al-awwal. Usul yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Usul yang pertama, pondasi yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahda, tok. Ya, wahda ini tok. Apa berarti? Saja. Ya. Bahasa kita tok. Hanya beribadah kepada Allah tok. La syarikalah, yang dia tidak memiliki sekutu. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan tentang lawan daripada tauhid yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Penjelasan bahwasanya kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan tentang pondasi yang satu ini, yaitu tauhid, dengan berbagai macam redaksi dari berbagai macam sisi. Allah jelaskan tentang tauhid di dalam Al-Qur'an ini bukan cuma satu redaksi, dua redaksi, bukan cuma satu sisi, dua sisi, tidak. Allah menyebutkan dengan berbagai macam sisi penyebutan. Allah sebutkan tentang kenapa manusia itu wajib beribadah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah jelaskan alasan kalian beribadah kepada Allah, alladzi khalaqakum, karena Allah menciptakan kalian. Kemudian Allah jelaskan dari sisi kisah-kisah para nabi dan rasul. Bagaimana para nabi dan rasul menghadapi kaumnya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah jelaskan tentang tauhid dari sisi itu juga. Ya, banyak sisinya. Bi kalamin yafhamuhu abladul ama. Allah menjelaskan tentang tauhid ini dengan penjelasan yang orang awam paham tentang tauhid tersebut. Ya, orang-orang awam yang dengan intelektualitas yang rendah paham dengan tauhid tersebut. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara. Namun tatkala kebanyakan manusia mulai enggak paham tentang tauhid, mulai meninggalkan tauhid. Ini seakan-akan beliau menceritakan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman di mana pertama kali terjadinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kebanyakan manusia ketika itu mulai jahil terhadap ilmu tauhid, mulai enggak paham tentang tauhid. Maka kemudian adhara lahumus syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis shalihin wat taqsiri fi huquqihim. Jadilah syaitan ketika manusia ini sudah enggak paham tentang tauhid, syaitan datang kepada mereka yang mengajarkan tauhid kepada mereka, tapi tauhidnya syaitan ini apa? Kesyirikan. Ya, tauhidnya syaitan adalah dengan mengkultuskan orang-orang soleh, ya, dengan mengagung-agungkan orang-orang soleh.
Itu gambaran tauhid yang diajarkan syaitan kepada manusia ketika manusia jahil terhadap tauhid. Wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada manusia kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibungkus dengan cinta orang soleh, menghormati wali, menghormati orang soleh, bungkusnya gitu. Ya, tapi dalamnya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran kalau orang-orang di zaman sekarang, ketika kita lantang memerangi kesyirikan yang ada di kuburan-kuburan keramat, kita lantang mengatakan mereka yang minta-minta kepada kuburan keramat itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Mereka nuduhnya kita apa? Oh, nggak menghormati ulama. Oh, kurang ajar sama ulama. Tidak tidak mau mendoakan ulama. Kenapa mereka berucap seperti itu? Karena mereka menganggap perbuatan syirik mereka itu adalah bentuk kecintaan kepada wali-wali, bentuk penghormatan kepada wali-wali tersebut. Ini syaitan. Ya, syaitan menggambarkan seperti itu. Kurang berapa menit? 3 menit. 6 menit. Yang benar ini atau itu? Itu 40. Ini 37. Yang ini ya? Oh iya. Baik, kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Pondasi yang pertama adalah memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas lillahi makna ikhlas kepada Allah maknanya adalah secara bahasa dulu. Secara bahasa ikhlas artinya memurnikan. Ya, ikhlas artinya memurnikan. Ja'alahu khalisan, menjadikan sesuatu itu murni. Sedangkan secara penggunaan istilah syar'i, ikhlas sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka ikhlas di situ maksudnya adalah an yaqsidal mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah taala. Yaitu tatkala seseorang beribadah kepada Allah dan dia tujuannya ketika beribadah kepada Allah adalah untuk mendekatkan taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, wa tawassula ila dari karamatihi, dan dalam rangka untuk mencapai negeri yang penuh dengan kebahagiaan, maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata beliau maksud daripada ikhlas. Intinya memurnikan, menjadikan ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyakunal abdu mukhlishan lillahi taala fi qasdihi, yaitu dengan cara hamba tersebut dia memurnikan ibadahnya, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia ibadah yang dituju hanya Allah Azza wa Jalla. Mukhlishan lillahi taala fi mahabbatihi, dia memurnikan cintanya hanya untuk Allah. Mukhlishan lillahi ta'ala fi ta'zimihi, dia memurnikan ta'zim, pengagungannya. Ya, dia murnikan pengagungannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lillahi ta'ala fi dhahirihi wa batinihi, dia memurnikan apa-apa yang zahir, yang nampak, dan apa-apa yang batin itu dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan di antara kita itu ikhlasnya itu di dalam batin. Ya, tapi zahirnya ikhlasnya itu secara zahir. Ya, tapi di dalam batin ibadah kita terselip di situ tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan duniawi, ya, atau tujuan pujian-pujian manusia dan yang lainnya. Tapi zahirnya seakan-akan ikhlas kepada Allah. La yanbaghi bi'ibadatihi illa wajhallahi ta'ala. La yabtaghi bi'ibadatihi illa wajhallahi ta'ala. Dia tidak mencari apapun dalam beribadah
Tidak dia mengharapkan apapun dalam ibadah tersebut kecuali dia mengharapkan wajah Allah. Wal wusula ila dari karamatihi, dan dia mengharapkan untuk bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini seakan-akan beliau ingin membantah orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ikhlas itu nggak boleh mengharapkan surga dalam beribadah. Ya, pernah dengar ucapan mereka? Ya. Jadi kalau Anda itu ingin ikhlas, maka nggak boleh Anda ibadah itu karena mengharap surga. Ibadah karena takut sama neraka itu namanya nggak ikhlas. Berarti Anda ngejar surga atau karena Anda takut sama neraka. Nah kalau surga sama neraka nggak ada, apa Anda masih ibadah kepada Allah? Maka jawabannya gimana? Is hati kalau gitu hati is. Sekarang ini nyatanya surga ada apa enggak? Ada. Wis gak usah seandainya surga dan neraka enggak ada. Gak usah seandainya. Kita bicara fakta saja. Surga neraka ada. Ya, dan bahkan Allah menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia mengharapkan dalam ibadahnya itu surga Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang-orang beriman itu pada malam hari sangat jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan, dengan penuh rasa takut kepada Allah, wa tama'a, dan mengharapkan karunia Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dikatakan ikhlas ketika Anda tatkala beribadah itu mengharapkan surga. Itu sudah dikatakan ikhlas. Demikian juga ketika Anda nggak jadi bermaksiat kepada Allah karena takut sama neraka Allah, itu juga sudah dikatakan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, ana kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.